Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan proyek website final dari mata kuliah pemrograman web yang mengambil referensi dari Masjid Istiqlal, yakni bertujuan untuk melengkapi tugas akhir. Website yang saya buat adalah website informatif Masjid Kampus, yaitu Masjid Al-Bayan. Inilah website sebagai referensi untuk saya dalam pembuatan proyek final ini. Masjid Istiqlal, Masjid Jakarta. Kembali pada proyek, pada halaman beranda terdapat carousel untuk menampilkan banner informatif. Yakni di sini pada halaman pertama terdapat gambar kurban. Kegiatan kurban yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha 2024 yang lalu. Selanjutnya ada icon box. Ini untuk mengharapkan atau menuju ke halaman lain. Di sini ada profil, berita, dan layanan. Selanjutnya ada pencaharian hadis. Pencaharian hadis di sini saya menggunakan API hadis Guiding Dev dari repositori user pada GitHub, yakni Guiding Dev. Cara penggunaannya dapat kita memasukkan nama perawi hadis sebagai contoh Bukhari dan nomor hadis 5. Hasil hadis akan muncul di bawah. Di sini saya menggunakan tulisan Times New Roman karena saya suka dengan tipe tulisan tersebut, dan terjemahannya di bawah. Selanjutnya berita. Berita di sini saya fokuskan untuk mengambil berita seputar berita Islam, dan API yang saya gunakan di sini adalah berita Indo API. Ini juga berasal dari repositori user GitHub. Selanjutnya, jadwal sholat. Jadwal sholat di sini saya menggunakan jadwal sholat dari API jadwal sholat dari Aladan. Ini sebuah website API yang bisa kita gunakan secara umum. Selanjutnya adalah profil masjid. Di sini menjelaskan secara ringkas tentang profil Masjid Al-Bayan dari informasi umum, sejarah masjid, perkembangan dan renovasi, serta kegiatan. Selanjutnya adalah visi dan misi. Menjelaskan visi dan misi dari Masjid Al-Bayan ini, dan serta implementasi visi dan misinya. Selanjutnya adalah layanan. Di sini saya membuat dua fitur layanan, yakni donasi dan janji temu. Donasi di sini saya menggunakan payment gateway Mitrans. Namun dalam fitur sandbox atau fitur simulasi untuk menggunakan Mitrans ini. Sebelum menggunakan, kita diwajibkan untuk login. Namun karena ini website informatif, login di sini saya buat secara opsional yang user. Apakah user ingin melogin atau tidak. Namun ketika saat ingin donasi, user wajib login. Cara loginnya dapat dari sini. Untuk password dapat dilihat ada di sini, telah disertakan di bawah form login. Donasi. Pertama-tama kita donasi di sini menaruh nama. Setelah itu email dan berapa jumlah yang ingin kita donasikan, serta pesan. Setelah itu donate. Di sini akan muncul payment gateway-nya. Payment gateway dari Mitrans. Setelah itu untuk pembayarannya, namun ini masih simulasi, bisa seperti
mengambil image address, setelah itu ke form dari Midtrans itu sendiri untuk melakukan pembayaran simulasi. Pilih GoPay dan bayar. Sukses. Cek status, sukses. Setelah itu fitur janji temu. Janji temu di sini saya langsung dengan mengirim isi dari form ke WhatsApp yang telah dimasukkan nomornya. Ini menggunakan JavaScript untuk mengirim pesan. Pertama-tama dimulai dari dimulai dari memasukkan nama, setelah itu email, nomor telepon, tanggal janji temu, dan waktu janji temu, dan pesan. Buat janji temu. Di sini kita langsung diarahkan ke WhatsApp untuk mengirim pesan-pesan tersebut. Seperti nama, email, alamat, nomor telepon, dan pesan kenapa kita ingin melakukan janji temu. Langsung di WhatsApp. Selanjutnya adalah fitur owner. Fitur owner di sini ada user management dan donasi. Laporan donasi. Di sini untuk menampilkan siapa saja yang telah mendonasikan. Namun fitur ini hanya akan muncul saat login adalah owner atau level 1. Di sini saya hanya membuat 2 level, yakni level owner dan level user. Serta untuk pengguna umum tidak diwajibkan login. User di sini dapat kita add secara manual dari nama, email, setelah itu level user, nomor HP, password default, yang ini A, selanjutnya adalah alamat. Data berhasil dimasukkan. Di sini terdapat opsi melihat detail user, edit user, serta menghapus user. Namun hapus di sini sudah diatur untuk tidak menghapus akunnya sendiri, karena ini akan menyebabkan bug atau error untuk website kita saat menggunakannya secara konvensional. Di sini saya akan mencoba penghapusan user. Data berhasil dihapus. Selanjutnya adalah untuk profil. Di sini saya membuat sederhana saja, hanya menampilkan detail user. Namun dalam modal profil ini untuk memudahkan saat user untuk melihat detail akunnya. Profil, user, email, level, serta nomor HP dan alamatnya. Dan selanjutnya adalah codingan ya. Ya, codingan. Di sini dalam folder DB Masjid terdapat folder lain, image, komponen, proses, dan vendor. Vendor ini
ada otomatis saat saya menginstal Midtrans dari komposer. Selanjutnya berita PHP, home, index, layanan, login, main, Midtrans config, profil, dan user. Di sini secara keseluruhan menggunakan bahasa pemrograman PHP dari indeks hingga komponen-komponen lain. Pada folder JS terdapat file JavaScript. Di sini saya gunakan untuk menyimpan file-file JavaScript. Di sini dari function API getSolat menggunakan API Aladdin, selanjutnya getNews menggunakan API Berita Indo, dan selanjutnya JavaScript untuk kirim janji temu. Di sini langsung dikirimkan ke nomor WA petugas atau dengan siapa ingin konsultasi. Di sini sebagai contoh saya menggunakan nomor WA saya sendiri. Selanjutnya adalah footer. File footer ini untuk bagian bawah dari website. Di sini dibuat terpisah agar tidak perlu mengulang-ulangi saat membuat halaman-halaman lain. Selanjutnya head untuk menyimpan isi codingan dari head. Di sini saya menggunakan CSS internal. Selanjutnya adalah navbar. Dari navbar di sini digunakan untuk menyimpan codingan navbar. Dan selanjutnya sidebar. File sidebar ini untuk menyimpan codingan pada sidebar. Ada dashboard, beranda, berita, profil masjid, visi dan misi, layanan, donasi dan janji temu. Di sini untuk mengecek apakah user telah login. Ketika telah login, maka akan dimunculkan menu owner menu. Ada report dan user. Ini adalah komponen file dari folder komponen. Selanjutnya proses. Dari confirm donasi. Di sini untuk saat ketika user telah berdonasi, mengecek apakah donasi tersebut valid apakah email tersebut valid menggunakan filter validated email. Setelah itu, ketika nama, email, dan jumlah tidak valid, maka akan dimunculkan message format email tidak valid. Selanjutnya, setelah donasi tersebut berhasil, maka akan dimasukkan ke database, yakni TB donasi. Pada tabel email, nama, email, jumlah pesan, dan payment result. Ini apakah mengecek apakah paymentnya berhasil atau tidak. Selanjutnya, connect. Ini untuk mengkonekkan dengan database. Server name di sini localhost karena menggunakan localhost, namun pada website
menggunakan hostingan dari rumah web. Di situ telah saya ubah lagi. Username, password, dan DB disesuaikan dengan hostingan itu sendiri. Selanjutnya, proses delete untuk mendelete user pada database. Di sini menggunakan query select delete from user yang mengambil dari ID. Selanjutnya, proses donasi. Proses donasi di sini menggunakan Mistran config. Ini memang dari Mistran itu sendiri sudah disediakan. Selanjutnya, dari form yang telah diinputkan untuk menampilkan modal Getman Payment Gateway pada website. Di sini memunculkan nama, email, jumlah yang ingin didonasikan dan pesan. Selanjutnya, proses edit. Di sini untuk mengedit data user dengan query update tb user, set nama dengan nama yang baru, username, level, nomor HP, alamat, dan user ID. Maksudnya di sini mengambil dari ID si user. Selanjutnya adalah proses input. Di sini proses input user, menambahkan user ke dalam database table user, menambahkan nama, username, level, nomor HP, alamat, dan password dengan value apa yang diisikan pada form pada website. Selanjutnya, proses login. Proses login mengecek apakah ada username dan password pada database. Ketika ada, proses login akan langsung diarahkan ke home. Dan kalau tidak, akan memunculkan pesan username atau password salah. Namun di sini login diberikan kebebasan bagi user. Apakah user ingin login atau tidak. Login hanya diwajibkan ketika user ingin berdonasi. Setelah itu, logout. Logout di sini dengan cara mendestroykan atau menghancurkan semua session yang satu start. Setelah logout ditekan, maka akan memunculkan pesan Anda telah logout. Itu adalah file-file yang ada pada folder proses. Folder vendor sudah kita jelaskan tadi. Ini hasil dari kita download Mitrans PHP menggunakan Composer. Selanjutnya HT Access. Ini seperti rules atau peraturan. Peraturan pada website. Selanjutnya konteks berita. Di sini di news container langsung dari PLJS JavaScript ketika ini memunculkan berita dari API Indo. Ya, ini akan dimunculkan di sini card body. Dari card body memunculkan title, nama, snippet atau sinopsis dari berita, tanggal, dan URL, serta gambar berbentuk smile. Selanjutnya indeks. Indeks di sini untuk pergi ke
ke page yang mana ditekan oleh user pada sidebar. Ketika user menekan home, maka dia akan pergi ke home. Begitu juga saat tekan ke berita, maka akan ke berita. Profil, meet atau janji temu, layanan, di sini donasi. Dan ketika user berlevel 1 atau dia owner, maka akan memunculkan user at PHP. Ini untuk memunculkan user management dan report donasi. Selanjutnya, ketika user menekan logout, maka dia akan logout dari proses logout. Dan ketika dia login, akan login. Di sini include akan diarahkan ke halaman login. Ketika tidak semua dari ini, maka dia akan mengarah ke home. Defaultnya di sini home, karena login tidak diwajibkan. Selanjutnya, layanan. Layanan di sini adalah page donasi dengan form sederhana dari Bootstrap. Donasi, nama, email, jumlah yang didonasikan. Selanjutnya message, pesan, opsional. Setelah itu mengecek apakah si user telah login. Di sini ketika user belum login, maka dia akan diwajibkan untuk login. Akan memunculkan pesan login donasi, login untuk donasi, dan button dimatikan. Ketika ia sudah login, maka tombol login diaktifkan dan pesannya telah berubah menjadi donasi. Ini JavaScript untuk pengkonfirmasian, atau bisa dibilang untuk layanan mid-trans. Jadi di sini ketika tombol submit ditekan, maka akan mengambil proses donasi dari folder donasi dan memasukkan nama, email, jumlah yang telah diisikan pada form. Selanjutnya, ketika donasi berhasil, maka donasi berhasil memunculkan pesan donasi berhasil kembali ke layanan. Di sini sengaja dibuat layanan kembali karena kalau tidak maka akan diarahkan ke website example. Itu default dari Midtrans Sandbox. Ketika tidak atau ditutup tanpa menggunakan pembayaran, maka akan memunculkan pesan Anda menutup pop-up tanpa menyelesaikan pembayaran. Selain daripada itu semua, maka akan menampilkan besar error plus data message errornya, apa yang error. Dan catch error ketika konsol error. Selanjutnya, login.php. Di sini sengaja dibuat login yang berdiri sendiri agar tidak muncul head ataupun navbar dari include pada file komponen. Di sini hanya menggunakan proses from sederhana dari example bootstraps. Selanjutnya main PHP. Main PHP di sini teman dikonekkan ke proses connect dan menampilkan dan mengecek session apakah user telah login. Selanjutnya include head, navbar, dan sidebar. Ini untuk memunculkan head, navbar, dan sidebar. Dan ketika si page ditekan, sini tidak empty, maka akan memunculkan page yang ditekannya.
Ketika page home ditekan, maka home akan dimunculkan. Dan ketika berita ditekan, maka page berita dimunculkan. Dan begitu seterusnya dengan yang lainnya. Setelah itu, meet atau janji temu. Di sini juga menggunakan form sederhana dari Bootstrap, yakni ada nama, email, nomor HP, tanggal janji temu, waktu janji temu, dan pesan. Form di sini berbentuk post dengan ID janji temu untuk memudahkan JavaScript mengeksekusi script yang telah diisi. Selanjutnya, file mitran config PHP. Di sini request vendor auto load. Ini memang sudah default dari mitran config. Selanjutnya di sini apply server key yang bisa diambil di website official Mitrans ketika sudah login. Selanjutnya di sini dimaksudkan kita menggunakan sandbox initializer, yakni hanya simulasi dari Mitrans sebelum digunakan. Di sini sudah default dari Mitrans tersendiri. Selanjutnya profil.php. Di sini tag profil, yakni hanya tag sederhana untuk menampilkan informasi dari profil Masjid Al-Bayan. Dan serta selection di sini visi untuk memunculkan visi dan misi. Di sini sengaja saya buat dalam satu page karena saya rasa satu page sudah cukup untuk menampilkan profil.php. Selanjutnya user. Di sini hanya akan dimunculkan ketika yang login adalah level 1 atau owner. Terdapat user management. Sini untuk menampilkan modal seperti modal tambah user, modal lihat profil user, modal untuk menghapus atau untuk mengedit user, dan modal untuk menghapus user. Ini adalah untuk memunculkan isi dari database. Dan modal-modal itu akan muncul ketika button ditekan. Seperti ini untuk menampilkan profil, untuk mengedit, dan untuk menghapus. Selanjutnya ini adalah report donasi atau laporan donasi. Mengambil report donasi seperti nama, nomor, mail, jumlah, dan pesan. Ketika tidak kosong, maka akan dimunculkan nama, email, jumlah, dan pesan dari tabel yang telah kita buat. Ya, ketika tidak ada, maka akan dimunculkan tidak ada data donasi. Ini adalah script sederhana untuk mengecek, untuk mengaktifkan kelas need validation. Dan ini untuk memunculkan modal dari si tombol yang telah diatur. Ya, mungkin selanjutnya adalah database. Sebagai contoh di sini saya hanya akan menggunakan localhost karena sama dengan yang di hosting. Agar tidak memakan waktu lebih lama, saya akan langsung menggunakannya di localhost phpMyAdmin. Sini pada DB masjid saya membuat dua tabel, yakni hanya tabel donasi dan tabel user.
tabel donasi memiliki file-file, yakni ID donasi, nama, email, jumlah pesan dan payment result atau hasil dari payment. Di sini payment sukses. Ya. Ini default dari Midtrans. Selanjutnya tabel user. Tabel user memiliki struktur ID user, nama, username, password, label, nomor HP, dan alamat. Untuk website Masjid Al-Bayan ini saya kira 2 tabel cukup untuk menjalankan website tersebut, karena ini termasuk dengan website sederhana yang saya buat. Ya, sangat sederhana, minim fitur. Mungkin untuk kedepannya saya akan kembangkan ini menjadi lebih besar. Ya, itu harapan untuk kedepannya, untuk mengisi waktu-waktu luang di hari libur, insya Allah. Sekian saja mungkin untuk penjelasan website final dari saya dengan bertemakan Masjid Al-Bayan. Bidang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.